Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Marvel Cinematic Universe menjadi bisnis franchise film terbesar dengan pendapatan total mencapai 25 US dollar secara global. Jika dikalikan dengan kurs 14.500, itu sama dengan 362,5 triliun rupiah. Angka ini masih akan terus bertambah mengingat masih banyak film-film yang akan datang. So, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa MCU merupakan pesta film terbesar sepanjang masa. Dan jika kamu pecinta film-film MCU, Mimin yakin kamu pasti familiar dengan kakek yang satu ini. Ups, sorry, maksudnya kakek yang ini. Yup, dia adalah Stan the Man Lee, yang membentuk pop culture modern dan menyelamatkan bisnis komik sendirian. Sosok Stan Lee yang selalu tersenyum ramah dan kelucuannya di dalam cameo-cameo membuatnya menjadi seseorang yang paling dicintai di dunia. Tapi apakah Stan Lee benar-benar sebaik itu? Dan apakah beliau layak dicintai? Simak sampai habis ya. Di Eropa Tengah, di negara Romania, terdapat sebuah provinsi yang sekaligus ibu kota yang bernama Vaslui. Dengan populasi tidak kurang dari 110.000 jiwa, sekitar 6.800 penduduk di sana adalah Yahudi. Salah satunya adalah keluarga Janfir Solomon. Janfir memiliki seorang istri bernama Sophie. Bersama-sama, mereka membuahkan 9 orang anak dan salah satunya bernama Celia. Gagal panen di tahun 1899 membawa resesi ekonomi yang menghancurkan Romania. Hidup di sini terasa sangat berat, khususnya untuk para kaum Yahudi, karena terdapat paham antisemitisme yang sangat kental di sini. Hal ini mendorong kaum Yahudi untuk melakukan eksodus. Mulai dari tahun ini, orang Yahudi Romania mulai berlayar ke Amerika Serikat dengan jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap tahunnya. Lebih dari 1.300 perantau pada tahun 1899. Kemudian 6.000 di tahun 1900. Hingga akhir dekade, jumlahnya mencapai 54.000 imigran. Janfir membawa keluarganya ke tempat yang sekarang dikenal dengan nama East Village di kota New York. Untuk menghidupi keluarganya, Janfir membuat topi untuk dijual. Celia tumbuh dengan baik di sini. Ketika ia memasuki usia kerja, ia menjadi sales di Woolworth Department Store. Kemudian ia dipromosi menjadi seorang akuntan. Tidak lama setelah itu, Celia bertemu dengan Jack Lieber yang juga merupakan orang Yahudi Romania. Mereka menikah pada musim semi tahun 1920. Pengantin baru ini kemudian pindah ke sebuah apartemen di Upper West Side Manhattan, New York. Dan pada tanggal 28 Desember 1922, mereka dianugerahi seorang putra yang diberi nama Stanley Martin Lieber. Jack dan Celia sengaja menamai anaknya dengan nama non-Yahudi. Nama depan dan nama tengahnya sangat jauh dari Yahudi, namun tetap diikuti oleh nama keluarga yang kental Yahudi. Oleh karena itu, di kemudian hari Stanley yang menyangkal asal-usulnya membuang nama keluarganya. Janfir dan Sophie membuahkan Celia, Celia dan Jack membuahkan Stanley, dan Stanley membuahkan Stan Lee, seorang karakter yang akan dimainkan dia hingga akhir hayatnya. Saat memutuskan untuk membuat video ini, Mimin berpikir bahwa ini akan menjadi video yang hanya mengandung kekaguman pada sosok Stan Lee. Karena jujur saja, Mimin menyukai beliau. Maksud Mimin, siapa yang tidak? Namun semakin dalam Mimin melakukan riset,
Tentu saja semakin banyak fakta-fakta yang mungkin dapat mengubah pandangan teman-teman terhadap Stan Lee. Namun tetap itu tidak mengubah fakta bahwa Stan Lee memang orang yang luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Stan Lee tumbuh di dalam keluarga yang sederhana. Tidak ada yang bisa ia banggakan. Sebaliknya dalam autobiografi berjudul Excelsior, The Amazing Life of Stan Lee yang ia tulis bersama George Meyer, ia cenderung mengasihani ayahnya. Kecenderungan Stan Lee dalam melebih-lebihkan kisahnya seringkali mengaburkan fakta yang terjadi. Contohnya kisah lomba menulis esai non-fiksi yang diselenggarakan oleh New York Herald Tribune yang ia ikuti ketika berusia 15 tahun. Saya menang 3 minggu berturut-turut, cerita Stan Lee pada tahun 1977. Dan akhirnya sang editor memanggil saya ke Herald Tribune. Dia berkata, "Bisakah Anda berhenti mengikuti kontes dan berikan kesempatan kepada orang lain?" Lanjutnya. Namun pada faktanya itu tidak terjadi sama sekali. Surat kabar Herald Tribune edisi 7 Mei 1938 mengungkapkan bahwa memang benar ia mengikuti kontes tersebut. Namun ia berada di peringkat ke-7. Hanya itu saja. Semasa remaja, Stan sangat gemar membaca. Sangat-sangat gemar. Setiap kali ia menyantap makanan, selalu ditemani oleh buku atau majalah. Dan kalau sudah tidak ada bacaan, ia akan membaca tulisan yang ada di botol-botol saus. Ini membuat Stan mahir dalam mengolah kata-kata, sehingga ia menjadi murid berbakat di sekolahnya. Ia selalu menjadi murid yang paling muda di kelasnya. Ini dikarenakan Celia ingin putranya lebih cepat menyelesaikan sekolah, sehingga bisa cepat mencari uang untuk membantu finansial keluarga. Stan harus bekerja keras untuk mengejar kelas A yang memungkinkannya untuk lompat kelas. Namun karena menjadi yang paling kecil di kelas, membuat Stan sering menjadi sasaran bully siswa lainnya. Tahun-tahun awal saya seperti neraka, karena sayalah yang selalu mereka pilih, cerita Stan. Stan membenci kemiskinan yang melanda hidupnya. Ia menggambarkan bahwa masa kecilnya jauh dari kata bahagia. Bahkan untuk hal sepele seperti view dari jendela saja membuatnya tertekan. Ini mungkin terlihat sepele. Saya sedih dengan kenyataan bahwa keluarga saya selalu tinggal di apartemen belakang, tidak pernah menghadap ke jalan. Melihat keluar jendela, yang bisa kami lihat hanyalah dinding bata bangunan seberang, cerita Stan dalam memoarnya. Kesedihan ini pula yang membuat Stan muda membenci konsep sosial. Dia tidak menyukai komunitas Yahudi dan skeptis terhadap konsep agama. Bagi saya, iman adalah kebalikan dari kecerdasan. Karena iman berarti mempercayai sesuatu secara membabi buta. Jika Tuhan itu ada, saya tidak tahu mengapa Tuhan memberikan kita otak ini jika kita akan mempercayai hal-hal secara membabi buta, kata Stan menjelaskan kepercayaannya. Berdasarkan pengakuan Stan, di masa mudanya ia pernah bekerja di berbagai macam pekerjaan. Seperti ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah DeWitt Clinton School, di mana Bob Kane, si pencipta karakter Batman juga pernah bersekolah di sini. Stan mengaku pernah menjadi agen penjual koran. Kemudian, ia juga pernah menjadi seorang penulis obituari atau berita tentang kematian seseorang yang belum meninggal di koran. Pernah menjadi penulis publisitas untuk sebuah rumah sakit tuberkulosis yang bernama National Jewish Health. Pernah berakting di sebuah program teater yang diselenggarakan oleh Works Progress Administration. Pernah jadi pengantar sandwich ke kantor Rockefeller. Pernah juga menjadi seorang office boy, di mana Stan mengaku ia diperlakukan dengan tidak hormat oleh jajaran tinggi di sana. Kemudian ia menghancurkan setumpuk dokumen penting pada saat ia dipecat. Namun tidak diketahui dengan jelas urutan pasti dari semua pekerjaan di atas yang ia lakukan. Mana yang lebih dulu, mana yang ia kerjakan saat di bangku SMA, dan mana yang ia kerjakan setelah lulus.
Stan sendiri tidak pernah mengurutkannya. Dan ketika seorang penulis bernama Abraham Riesman mencoba mencari titik terang, ia mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Rumah sakit tuberkulosis mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak memiliki rekam jejak pekerjaan Stan di sana. Dan Works Progress Administration juga tidak memiliki rekam jejak bahwa Stan pernah bekerja di sana. Entah apakah perusahaan ini teledor menyimpan berkas-berkas atau memang apa yang dijelaskan di atas tidak terjadi sama sekali. Namun yang pasti, Stan memang seseorang yang berambisi tinggi untuk menjadi orang sukses. Namun bukan di dunia perfilman, melainkan di militer. Dalam buku tahunan sekolahnya, di bagian tujuan hidup, ia menuliskan, "Reach the top and stay there. Join the Navy so the world can see me." Sebelum buku komik muncul, awalnya cuma ada Nudie dan Smooth pada akhir tahun 1920-an, di mana si artis lebih fokus menonjolkan sisi seksual ketimbang alur cerita. Karakter wanita selalu digambarkan mirip Marilyn Monroe dan hampir telanjang. Paling tidak, hanya mengenakan sehelai gaun tipis yang tujuannya tidak lebih dari upaya untuk memenuhi fantasi dan syahwat para pembaca. Jauh sebelumnya, sudah ada orang yang mencetak cerita pendek bergambar di koran yang kemudian disebut comic strips. Namun tujuannya hanya untuk humor semata. Kata komik sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu comicus, yang berarti komedi. Buku komik yang kita kenal sekarang baru muncul di tahun 1930-an. Kemudian persaingan memaksa artis untuk berinovasi. Dan mereka mulai memasukkan unsur-unsur unik untuk menarik minat pembaca. Kemudian pada Juni tahun 1938, DC Comics memperkenalkan Superman yang dipercaya sebagai karakter superhero pertama dalam buku komik yang diberi judul Action Comics 1. Masih tidak jelas siapa yang pertama kali mencetus buku komik. Namun, DC dan Timely Comics adalah salah satu yang mempopulerkannya. Kalau di Indonesia, populernya komis yang ini. Hehe, canda ya. Sama seperti asal-usul buku komik, bagaimana Stan Lee bisa bergabung dengan Timely Comics pun tidak jelas. Dalam sebuah interview, Stan pernah menceritakan mengenai bagaimana ia bergabung dengan Timely Comics yang didirikan oleh Martin Goodman. "Yah, aku menjawab iklan ini," kata Stan. "Saat itu ada satu penerbit yang sedang mencari seorang asisten. Dan aku pikir, hei bagus nih, aku baru saja lulus SMA dan aku ingin menjadi seorang penulis. Aku tidak tahu bahwa itu adalah perusahaan buku komik. Apalagi saat kamu mengatakan perusahaan penerbit. Aku pikir itu adalah buku atau majalah biasa. Dan aku sampai ke sana dan ketika aku menemukan bahwa lowongan tersebut untuk seorang asisten di bagian buku komik, aku sangat terkejut," cerita Stan kepada si pewawancara. Namun si pewawancara mengutarakan kebingungannya kepada Stan. "Bukankah Martin Goodman itu kerabatnya Stan?" "Martin adalah, aku punya sepupu dan dia adalah suami sepupuku." "Dan aku tidak yakin," kata Stan berusaha menjelaskan namun tidak sesemangat seperti beberapa detik yang lalu. Namun cerita yang berbeda diucapkan Stan dalam buku autobiografinya yang berjudul Excelsior yang ia tulis bersama dengan George Meyer. Dalam buku itu diceritakan bahwa ia mendapatkan info lowongan dari pamannya, Robbie Solomon, bahwa Joe Simon
atau co-creator Captain America bersama dengan Jack Kirby sedang membutuhkan asisten. Kemudian, Stan menghubungi Simon untuk melamar pekerjaan tersebut. Sejak saat itu, Stan selalu menggunakan cerita versi ini di setiap interviewnya. Ya, apapun itulah, intinya Stan akhirnya bekerja di Timely Comics pada tahun 1939, di usia belum genap 17 tahun. Pada tahun 1940, Jack Kirby dan Joe Simon telah menciptakan Captain America. Mereka dikenal sebagai duo dinamik. Ide awalnya dari Simon. Ia telah membuat sketsa untuk karakter yang awalnya dinamai Super American. Karena sudah terlalu banyak karakter yang bernama Super, akhirnya ia mengubah namanya menjadi Captain America. Ketika Martin Goodman menyetujui karakter ini dan meminta agar segera dibuatkan buku komik solo untuk tokoh tersebut, Jack Kirby melakukan semua pekerjaan sendirian. Stan mengawali karirnya di sini menjadi seorang pesuruhnya para artis. Lakukan ini, lakukan itu, kirim ini, kirim itu, dan seterusnya. Biasanya kami menyuruh Stan menghapus pensil dari tinta artwork dan pergi untuk minum kopi, cerita Simon. Dia mengikuti kita kemana-mana. Kita membawa dia makan siang. Dia mencoba untuk berteman dengan kita. Dan ketika tidak ada kerjaan, ia akan duduk di pojok dan memainkan seruling kecilnya. Itu membuat Kirby kesal. Jack kemudian meneriakinya untuk diam, lanjut Simon. Tunggu, tadi disebutkan bahwa Joe Simon butuh asisten. Tapi kok job desk-nya Stanley kayak OB? Itu karena ada satu versi lagi kisah bagaimana Stan bisa bekerja di sini. Dan ini versinya Simon. Jadi, Martin Goodman memperkerjakan Robbie Solomon di sini. Namun, perannya di perusahaan tersebut tidak jelas. Yang pasti, ia memiliki hubungan kekeluargaan dengan Goodman. Di kalangan pegawai, Robbie dikenal sebagai orang yang bermulut besar dan suka ngebosi. Dan ia juga mata-matanya Martin Goodman. Jadi, tidak ada yang berani macam-macam ketika ada Robbie di sekitar. Suatu hari, Robbie membawa keponakannya, Stanley, kepada Simon dan berkata, "Martin ingin kau menjauhkan dia dari penghalang. Pekerjakan dia," perintah Robbie kepada Simon. Dan begitulah Stanley mendapatkan pekerjaannya di Multiverse ketiga. Captain America sukses diterima oleh pasar dan menjadi salah satu karakter terpopuler di masa itu. Permintaan untuk volume lanjutan pun menyibukkan Simon. Karena sudah terlalu banyak pekerjaan, Simon menugaskan Stan untuk menulis 2 halaman prosa naratif. Dan hasilnya adalah cerita pendek yang berjudul Captain America Foils the Traitor's Revenge. Dimuat sebagai cerita ketiga di dalam komik berjudul Captain America Komik 3 yang terbit pada bulan Maret 1941. Ini menjadi tulisan profesional pertama bagi Stan, juga menjadi titik awal kesuksesannya yang luar biasa. Secara keseluruhan, itu adalah cerita yang sangat bagus. Apalagi mengingat, itu ditulis oleh orang yang masih sangat muda dan belum pengalaman. Di kesempatan ini pula, Stanley mengubah namanya. Ia memisahkan nama pertamanya menjadi 2 suku kata, Stan Lee. Setelah terbukti kompeten dalam menulis, Stan diberi kepercayaan untuk menulis lebih banyak cerita lagi. Dan dia benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menulis beberapa cerita naratif dan akhirnya menerbitkan komik karangannya sendiri yang bernama Jack Frost dalam majalah USA Comics volume pertama di tahun 1941. Di akhir tahun 1941, Jepang mengebom pelabuhan Pearl Harbor. Akhirnya Amerika ikut dalam Perang Dunia Kedua. Buku komik menjadi cerita fantasi yang sangat bagus bagi para pembaca untuk melampiaskan hasrat yang terpendam. Sebagian besar cerita superhero beralih ke tema Hitler dan Nazi. Captain America udah pergi duluan untuk menghajar para Nazi. Tidak mau ketinggalan, Stan pun menciptakan The Destroyer, pahlawan super yang bersumpah tidak akan berhenti sampai ia menghabisi Nazi.
Dalam waktu singkat ke depan, melihat nama Stanley di bagian kredit menjadi hal yang biasa. Para pembaca menjadi penasaran siapa itu Stanley. Namanya menjadi anomali di kalangan penggemar. Sementara Stan sedang sibuk mengeksekusi ide-ide di kepalanya, sebuah kejadian besar sedang terjadi di Timely Comics. Saat membuat karakter Captain America, Goodman telah sepakat untuk memberikan Jack Kirby dan Joe Simon 25% keuntungan dari hasil penjualan karakter tersebut. Namun, Goodman mengingkari kesepakatan tersebut walaupun penjualan Captain America sangat sukses. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa sebenarnya komik tersebut tidak menghasilkan banyak uang. Simon dan Kirby yang kecewa berat memutuskan untuk diam-diam bekerja sambilan di perusahaan kompetitor yaitu National yang kemudian dikenal sebagai DC Comics. Mereka melakukannya di sebuah kamar hotel di luar jam kerja. Suatu hari, Stan mengikuti mereka hingga ke kamar hotel itu. Ia terkejut melihat apa yang Simon dan Kirby sembunyikan. Namun, dia bersumpah akan merahasiakannya. Beberapa hari kemudian, sekelompok kerabat Goodman mengelilingi Simon dan Kirby di meja mereka. "Kalian bekerja untuk DC," kata Abe Goodman. "Kalian tidak jujur pada kami. Kalian tidak pernah setia kepada kami. Dan kalian harusnya malu." Kemudian Abe melanjutkan, "Kalian harus menuntaskan cerita Captain America. Setelah itu kalian dipecat." Simon tidak menyalahkan Stan untuk hal ini. Orang-orang di DC tahu bahwa kami datang dan bernegosiasi. Beberapa dari mereka mungkin cemburu kepada kami karena kami mendapatkan bayaran yang berbeda. Jadi saya tidak terlalu yakin kalau itu adalah Stan, kata Simon. Namun Kirby berbeda. Jack selalu berpikir Stan-lah yang telah memberitahu pamannya bahwa kami bekerja untuk DC, lanjut Simon. Dengan kepergian Simon, Goodman membutuhkan seorang editor untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan kemudian, Stanley mendapatkan kepercayaan itu pada bulan Januari 1942. Semua orang merasa Stan sangat luar biasa. Ia membuat hal-hal menjadi sangat longgar, kata Vincent Vago, seorang artis di Timely Comics. Ia memainkan recorder sepanjang hari. Itu semacam klarinet. Itu membuatnya sangat bagus bagi semua orang. Jadi menenangkan. Ia membuat kita menunggu saat ia menyelesaikan nada yang ia mainkan. Dia sering pergi ke kantor Martin Goodman dan memainkan untuknya, lanjut Vago. Stanley adalah tipe bos yang kamu idam-idamkan. Bukan bos yang sempurna, tapi kamu tidak bisa mendapatkan bos yang lebih baik dari Stan. Berkat Stan, para artis mendapatkan kenaikan upah $1 per halaman. Jumlah yang banyak pada masa itu. Kini menggambar buku komik menjadi jauh lebih menyenangkan. Hubungan antara artis dan editor menjadi lebih akrab. Stan juga memberikan kebebasan kepada para artisnya untuk berkreasi, yang mana memang sudah semestinya jika kamu bekerja di bidang kreatif. Ia menulis cerita dan dialog secara garis besar, namun ia mempercayai sang artis untuk melakukan detailnya di dalam panel-panel. Di sisi lain, Stan juga terkenal sangat ketat dalam editing. Dia menginginkan kesempurnaan. Jika kamu menggambar sebuah cangkir di atas meja, jangan sampai cangkir itu hilang di panel berikutnya, cerita Alan Bellman. Di tengah masa kesuksesannya, perang menghiasi headlines di koran-koran dan menjadi semacam pertempuran suci.
Itu semacam perang di mana kamu adalah bajingan jika kamu tidak ikut di dalamnya, kata Stan dalam interview di tahun 1977. Tentu saja Martin Goodman tidak menyukai kepergian Stan. Selama kepergiannya, Fago menggantikan posisinya di Timely. Stan pun memenuhi kewajiban sipilnya dan mendaftar di Angkatan Darat pada 9 November 1942. Stan ditugaskan ke Korps Sinyal di Benteng Monmouth, New Jersey. Sesuai namanya, sebagian besar tugasnya adalah memelihara jalur komunikasi di medan perang. Namun kemudian ia dipindahkan ke divisi Playwright. Stan mengaku kecewa atas tugas ini. Ia merasa ini tugas yang terlalu manusiawi. Aku tidak bisa mempercayainya, kata Stan. Tentara merasa menemukan sesuatu yang bahkan lebih penting untuk saya lakukan daripada menjaga New Jersey dari invasi musuh. Mereka ingin saya menulis film pelatihan. Stan juga mengatakan bahwa ia menjadi terlalu bagus dalam pekerjaannya di divisi tersebut. Petugas yang bertanggung jawab meminta saya untuk menulis lebih pelan. Saya membuat dia terlihat buruk, kata Stan dalam autobiografinya. Keterlibatannya dalam divisi Playwright bersama dengan nama-nama besar seperti Dr. Suez dan Frank Capra pun masih diperdebatkan. Apakah itu benar atau hanya karangannya semata? Karena tidak ada bukti otentik untuk membuktikannya. Oleh karena itu kita anggaplah ini benar. Selama pengabdiannya, Stan juga terkenal di kalangan wanita. Ia mengaku pernah berkencan dengan beberapa wanita. Dari seorang wanita kaya di Indianapolis hingga seorang pegawai yang bekerja di bagian laundry angkatan pernah ia kencani. Namun di antara mereka ada seorang yang spesial dan juga misterius. Seorang wanita yang bernama Key. Dalam buku autobiografinya, Stan mengatakan bahwa ia berniat menikahi Key begitu keluar dari tentara. Kemudian Stan mendapati kalau Key baru berusia 16 tahun, jadi ia memutuskan untuk meninggalkan gadis itu. Setelah perang selesai, Stan kembali ke bisnis buku komik. Kantor Timely Comics telah pindah ke tempat yang lebih besar di gedung Empire State. Fago akhirnya dibebaskan dari posisi kepala editor untuk membuat ruang bagi Stan. Fago menilai Goodman sangat mempercayai Stan. Goodman tidak pernah ikut campur dalam apapun yang Stan lakukan. Dia memiliki keyakinan pada Stan. Dia tahu bahwa Stan yang memegang kendali. Dan pekerjaannya bagus, cerita Fago. Editing adalah satu-satunya pekerjaan Stan di buku komik selama tahun 1945 sampai 1947. Menulis beberapa baris ide cerita, lalu melemparkan ke artis-artisnya untuk mengerjakan kelanjutan dan skripnya. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, berarti sudah tidak ada lagi Nazi. Lalu siapa yang harus dilawan oleh para pahlawan super? Oleh karena itu, pada masa ini buku komik mengalami transisi. Meskipun DC terus menerbitkan Superman, Batman, dan Wonder Woman, begitupun dengan Timely yang menerbitkan kisah heroik Namor, Human Torch, dan Kapten Amerika. Namun minat pasar terhadap karakter dengan pakaian ketat yang terbuat dari spandek terus menyusut. Tren telah transisi ke cerita horor, komedi, dan didominasi oleh kisah-kisah romansa. Dalam situasi ini, Stan melakukan dua langkah anti-mainstream yang berani, yaitu menulis dua buku non-fiksi tentang komik. Buku pertama merupakan gabungan tulisan dari 3 penulis dengan foto Stan Lee sedang menghisap pipa sebagai sampul buku. Artikel yang ditulis Stan berjudul There's Money in Comics, di mana Stan membagikan rahasia tulisan komiknya, bagaimana mendapatkan ide dan bekerja dengan para artis dan penerbit. Buku Secrets Behind the Comics adalah langkah kedua anti-mainstream yang dilakukan oleh Stan. Juga merupakan langkah jenius yang membawa namanya melambung semakin tinggi. Di dalam buku ini, Stan memberitahu rahasia dalam membuat sebuah buku komik dari proses awal hingga akhir. Buku yang diilustrasikan oleh Ken Bolt ini sebenarnya lebih mirip komik sih, tapi bukan komik juga.
Terdapat banyak penjelasan dan juga gambar. Jadi menurut teman-teman, ini termasuk buku komik bukan? Mungkin sekarang buku ini terlihat biasa-biasa saja, tapi di masa itu, buku ini memberikan sensasi baru bagi pembacanya. Meskipun begitu, buku ini juga mengungkapkan dosa Stanley yang menjadi kontroversial, yaitu mengaburkan kredit. Di rahasia ke-12 dalam buku ini menceritakan bagaimana Kapten Amerika yang merupakan karakter timely terpopuler diciptakan. Bagian ini telah menyanjung Martin Goodman secara dramatis, menunjukkan betapa kiatnya Goodman dalam melawan Nazi dan fasisme melalui majalahnya. Nama Simon dan Kirby tidak pernah diungkit dalam proses pembuatan karakter tersebut. Tentu saja pada masa itu, orang-orang tidak tahu apa-apa soal asal-usul Kapten Amerika yang sebenarnya. Jadi tidak ada orang yang mengkritik Stan soal ini. Tahun 1947 menjadi annus mirabilis bagi seorang Stanley. Tahun yang penuh dengan keajaiban. Di samping kemenangan personal yang ia raih, ia juga menemukan wanita idamannya. Pada suatu malam, Stan dijadwalkan untuk bertemu dengan seorang model profesional yang bernama Betty di sebuah pesta yang diadakan oleh sepupunya, Morton Feldman. Stan tiba dengan mengenakan jas hujan dan shawl. Ia mengetuk pintu dan dibuka oleh model yang lain, seorang wanita cantik asal Inggris yang bernama Joan Clayton Bucock. Semua pria yang bisa menggambar, aku rasa ingin menggambar gadis dan biasanya akan menggambar wajah gadis idealnya. Cerita Stan mengenang pertemuan pertamanya dengan istrinya. Dan itu adalah wajah yang sama dengan yang aku gambar selama ini. Mata yang besar dan indah, hidung mancung dan bibir yang bagus, lanjutnya. Untuk beberapa saat kedua insan ini bertatapan di depan pintu rumah Feldman. Lalu Stan berkata, "Halo, aku rasa aku akan jatuh cinta kepadamu." Dan Joan berpikir, yang satu ini tidak boleh lolos.